Nomor 8, diketahui fx sama dengan x plus 5 dan gx sama dengan min x plus 2, komposisi fungsi GOFX adalah, ya, berarti GOFX itu GFX, ya, GFX sama dengan fungsi f masukin ke fungsi G. Nah, fungsi f itu ini masukin ke G yang ada di X-nya. Ya, berarti F masukin ke G. F-nya ini berarti min, ya. X-nya kita ganti dengan X plus 5 ditambah 2. Nah, sama dengan kalikannya ini ada min, kalikan buka kurungnya, min X, min kali plus min 5 ditambah 2. Sama dengan min X, min 5 tambah 2, min 3. Nah, udah. Jadi jawabannya adalah A, min X, min 3. GOFX, ya. Oke, nomor 9. FOG 1 yang ditanyakan FOG 1, ya. Berarti FOG 1 itu kan FG, ya, FG 1. Atau kalian mau pakai FGX dulu boleh, ya. Nanti baru terakhirnya FOG 1. Nggak apa-apa. Kalau mau langsung FG 1 berarti F G itu kan ini ya, X kuadrat, ya. Nah, kita boleh tulis di sebelahnya atau di kotretannya. Oh ya, nanti pas PTS nggak perlu pakai kotretan ya, nggak usah upload kotretan, jadi kalian fokus aja dengan mengerjakan semua soalnya. Nah, G1, kita punya GX-nya itu. Kalau dicari G1, karena yang diminta di dalam kurung ini adalah G1 ya, maka kita cari G1-nya dulu. G1 berarti masukin setiap X ini ganti dengan 1. Ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 6. Sama dengan 1 kurang 4 tambah 6 ya. 1 kurang 4 tambah 6. Sama dengan min 3 tambah 6. 3 ya. 6 kurang 3, 3. Nah, maka si FG1 ini tadi adalah 3. Nah, itu dicari dulu ya G1-nya dari GX ini. Nah, sekarang F3. Nah, F3 itu yang mana? F3 itu yang ini, Fx ya. Nah, maka setiap X-nya ganti dengan 3. Maka di sini 2, X-nya ganti dengan 3 dikurang 3. 2 kali 3, 6 kurang 3, 3. Nah, hasil akhirnya adalah 3. Oke ya. Jadi itu ya kalau misalkan diketahuinya, yang ditanyakannya ada angkanya. Jadi nggak apa-apa cari dulu yang si angka G1-nya, substitusi 1 ke GX, baru nanti hasilnya, oh G1 itu 3, maka jadi F3. Substitusi lagi, 3-nya ke Fx. Bu, Ya. kalau misalnya 2 dimasukin langsung ke GX-nya, terus nanti masukin 1 gitu bisa? 2 masukin ke GX. Ya, kan itu FX-nya. FOG ya, Bu. F beneran G-nya. Nah, nanti tuh itunya tuh FGX, nah langsung dimasukin GX-nya, X kuadrat gitu. Oh iya, boleh. Iya, itu boleh. Oke, Bu. Jadi tadi ya, cari dulu, atau cari dulu apanya tadi? FOGX-nya. Cari dulu FOGX-nya juga boleh. Nanti hasilnya berapa, baru FOGX-nya ganti dengan 1. Itu juga boleh. Jadi bebas ya. Kalau nyari FOG-nya dulu, berarti kan apa nih jadinya? G masukin G masukin F ya. G masukin F ya. Jadi 2, dalam kurung X-nya ganti dengan yang di G. X kuadrat min 4X plus 6 kurang 3. Nah, dari sini boleh kalian langsung masukin 1-nya. Jadi 2, 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 6 kurang 3. Nah, itu boleh. Sama aja nanti hasilnya ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nomor 10 ya. Nomor 10 yang ditanyakan adalah FOGX. Nah, berarti kita ini aja biasa ya, ini FOGX berarti FGX.
FGX, cuman ini nomor 8, nomor 9, nomor 8, nomor 10 itu sama ya. Cuman nomor 10 itu bentuknya yang satu pecahan, yang satunya linear. Kalau nomor 8, dua-duanya linear. FGX berarti G masukin ke F ya. G masukin ke F. Berarti G yang ini masukin ke fungsi F ya. Jadi nanti 2, X-nya kita ganti dengan X min 1 per X plus 4. Ditambah 5 ya. 2X tambah 5FX-nya. Sama dengan kalikan 2 ke atas aja. 2X kurang 2 ya. Per X plus 4. Ditambah 5-nya kita samakan penyebut dengan X plus 4. Ya, jadi ini 5 dalam kurung kalikan dengan yang bawahnya, X plus 4. Ya, kita langsung buka kurungnya, plus ya, tandanya plus nggak masalah. Jadi plus 5X, plus ketemu plus 5 kali 4, 20. Per X plus 4. Ya, nanti jawabannya 2X tambah 5X, 7X, min 2 tambah 20, plus 18 per X plus 4. Nah, udah jadi jawabannya 7X plus 18 per X plus 4. Oke, kita lanjut nomor 22 ya, sampai terakhir. Ini udah masuk inverse ya. Ingat lagi untuk soal inverse-nya. Nah, di sini rumus fx dan gx. Diketahui fx sama gx-nya, yang ditanyakan adalah FOG inverse. Nah, kalau kayak gini, lebih aman, ya, lebih amannya kalian cari dulu FOG X-nya. Oke? Ya, cari dulu FOG X-nya. Komposisinya cari dulu, baru diinversekan. FOG X sama dengan FGX. Ya. FGX berarti G masukin ke F. G masukin ke F. Berarti G-nya 2X masukin ke F. X yang ada di F ya. Berarti X-nya ganti dengan 2X ya. 2X ya. Ini sebagai X yang di sini. X tambah 4. Jadi ditambah 4. Udah nih, udah ketemu ya. Boleh dibuka kurungnya jadi 2X tambah 4. Ini adalah FOG ya. FOG X-nya 2X plus 4. Maka inverse yang ditanyakan FOG inverse. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya linear ya. Linear X-nya pangkat 1 dan nggak ada pecahan. Jadi pakai rumus X min B per A. Ya, pakai rumus ini kalau linear. Tinggal kita masukin X-nya tetap min B. Min B-nya berapa di sini? Oh, B-nya adalah 4 plus 4 ya. Jadi ya kurang 4. Dibagi atau per A-nya yang melekat pada X, yaitu 2 ya. X min 4 per 2. Udah, jawabannya adalah ini. Cek opsinya. Opsinya itu setengah ya. Berarti ini kita bisa pecahin. Jadi X per 2 kurang 4 per 2. Ya, kalau satu-satu kayak gini. Atau setengah X dikurang 4 bagi 2, 2. Udah, jadi setengah X kurang 2. Jawabannya yang E. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor 22. Jadi cari dulu FOGX-nya ya, supaya nggak ada pecahan gitu. Baru dicari inverse-nya. Nomor 23. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di rumus yang X itu tuh ya variabel X-nya atau yang mana, Bu? X-nya aja. X itu X, tulis ya. Jadi bukan ada di sini. Kalau ini A, B.
Ini B. Jadi X mah tetap aja ya, tulis X. Oke, nomor 23 kita coba lagi. FOG inverse 4. Nah, kalau tadi kan X ya. Kalau sekarang FOG inverse ada angkanya 4. Sama ya. Cari dulu aja FOG-nya. FOG X-nya dulu. Artinya FOG FGX. Sama kayak tadi, G masukin ke F. G mana G? Ya, G yang ini X plus 1 masukin ke yang ada X-nya ya. Sini sama sini. Nah, gitu. Oke, kita masukin X plus 2. Berarti X-nya ganti dengan, boleh kurungin, X plus 1 ya. Tambah 2. Per X-nya di sini juga sama. Ganti dengan X plus 1. Kurang 1. Oke, kita selesaikan menjadi, ini boleh kita tulis FOG. Sama dengan, ya buka kurungnya X 1 tambah 2 plus 3 per 1 kurang 1. 0 ya, jadi tinggal X aja. Nah, maka kita cari FOG inverse-nya ya. Kita inverse-kan, X plus 3 per X. Ingat, rumusnya itu apa? Min DX plus B per CX min A. Ya, diingat lagi kalau pecahan bentuknya seperti ini. Jadi jawabannya adalah FOG inverse X-nya min DX. Ada nggak D-nya di sini? D itu yang tidak melekat pada X. Nggak ada ya, di bawah itu nggak ada, 0 berarti. 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tambah B. B itu yang tidak melekat pada X, yaitu 3. Jadi di sini 3 ya, karena positif 3-nya juga. Per X, CX. CX, C-nya 1 ya. Ini ya, si X ini. X min A. A-nya yang melekat pada X, yaitu 1 ya kalau nggak ditulis. Jadi FOG inverse-nya itu 3 per X min 1. Maka yang ditanyakan itu 4 ya X-nya. Kita ganti dengan 4. Nah, sama dengan 3 per 4 kurang 1 ya. 3 per 3 sama dengan 1. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, X ini ganti. Oke, nggak ada. Kita lanjut nomor 24. Fx-nya akar X dan Gx-nya 2X plus 4. Maka nilai GOF inverse min 2 sama dengan berapa? Ya. Jadi ini yang ditanyakan GOF inverse min 2. Sama kayak yang nomor 23, kita cari dulu GOF X-nya ya. GOF X. Artinya GFX. Nah, GFX itu F masukin G. Ya. F-nya mana nih? F-nya ini, F-nya masukin ke G. Nah, masukin ke X yang ada di G. Ya. Maka di sini menjadi 2. X-nya kita ganti dengan F, yaitu akar X tambah 4. Ya, sampai sini ya. Oke, sampai sini kan udah nggak bisa diapa-apain ya. Ini GOF X-nya sama dengan 2 akar X tambah 4. Tinggal dicari inverse-nya. Masalahnya, ini bukan bentuknya linier ya, bukan juga pecahan. Kenapa? Karena si X-nya itu akar ya. Kalau akar itu bukan X-nya pangkat 1 ya, bukan. Maka pakai cara normal ya. Ini pakai cara normal aja, nggak ada rumus cepat. Ya. Cara normal itu kayak gimana? Cara normal itu kita ubah GOF itu kita anggap Y ya. Ya, nanti kita jadiin X sama dengan ya. Y sama dengan apa nih? 2 akar X yang tadi kita cari GOF-nya tambah 4. Nah, ya yang ini. Sekarang kita tuker
jadiin X sama dengan ya, jadiin X sama dengan. Kita pindah ruas yang bukan ada X-nya, berarti Y kurang 4 sama dengan 2 akar X ya. Kenapa Ibu pindahin kayak gini? Karena supaya X-nya, akar X-nya ini tetap positif ya. Nah, dari sini kalian boleh aja nanti ditukar lagi ya. Jadi 2 akar X sama dengan Y min 4. Nah, itu boleh ya. Atau mau dipindahin jadi min, ya sama aja nanti ujung-ujungnya ke 2 akar X sama dengan Y min 4. Jadi bebas ya untuk pindah ruasnya gimana kalian. Nah, ini masih ada 2 ya di depannya. Nah, kita sisakan X aja ya. Akar X sama dengan Y min 4 per 2 ya. Karena ini kan perkalian, kalau pindah ruas jadi dibagi. 2-nya di bawah. Masalahnya di sini ada akar. Gimana caranya biar menghilangkan akar? Ada yang tahu gimana caranya menghilangkan akar? Diapain? Pangkat 2 belum sih? Iya, betul ya. Dipangkatin 2 ya, atau dikuadratin kalau akar 2 ya ini. Karena akar 2 jadi pangkat 2 atau kuadrat. Jadi akar X kuadrat sama dengan Y min 4 per 2 dikuadratin dua-duanya. Kayak gini nulisnya boleh atau mau masing-masing. Y yang atas pangkat 2, yang bawah juga pangkat 2 gitu ya. Harus kayak gitu. Oke, tadi akar ketemu pangkat 2 itu hilang, jadi X aja sama dengan yang ini ya kalian boleh dikuadratin ya kuadrat gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang diminta apa? Yang diminta adalah angka ya, bentuknya angka nih. Nah, yang diminta itu min 2. Maka kita ubah aja langsung ya. Si Y-nya itu dengan min 2, min 4 kuadrat per 4. Nah, X ini adalah GOF inverse ya tadi. Di dalam kurung, aduh Ibu ke mepet banget ya. GOF inverse, dalam kurungnya min 2. Sama dengan, langsung substitusi, min 2 kurang 4 kuadrat per 4. Sama dengan, ini di dalam kurungnya dikerjakan dulu ya. Min 2 kurang 4, min 6, kuadratkan bagi 4. Ya, 36 bagi 4, 9. Jadi jawabannya adalah 9 ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 24. Jadi gitu ya, kalau misalkan bentuknya bukan linier, bukan pecahan, nggak ada cara rumus cepatnya. Pakai cara normal. Cara normal dijadiin Y sama dengan ya si komposisinya. Nanti dijadiin X sama dengan, itu adalah udah inverse-nya. Nah ya, X itu adalah inverse-nya. Nggak ditulis juga nggak apa-apa ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung masukin aja si Y ini. Langsung masukin si Y itu, boleh. Nah, karena kan nggak ada upload cara ya, jadi nggak masalah kalian mau ngotretnya gimana, yang penting hasilnya ada gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nomor 25 kita lanjut. Oke, di sini diketahui fx dan gx, nilai f kurang g. Ini udah pernah ya, f kurang g. F kurang G. Jadi artinya fungsi F kurangin fungsi G gitu aja. Fungsi Fx kurangin fungsi Gx dulu. Ya, kita kurangin. Boleh dalam kurung, boleh enggak yang di kiri ya. Dikurang. Kalau dikurang harus kurungin ya, yang sebelah kanan ya. 4 min 2x Gx-nya. Nah, sama dengan buka kurungnya 2x tambah 1 min 4 ya dikali min kali min ketemu min plus 2x. Nah, jadi 2x tambah 2x 4x 1 kurang 4 1 kurang 4 min 3. Nah, gitu. Ini adalah f kurang g x-nya. Ya, tadi kan fx kurang gx-nya ini. Ya, oke. Dari sini
Oh, ternyata yang ditanyakan inverse. Nah, kita inversin dulu yang ini ya. F kurang G inverse X-nya sama dengan apa tadi? X min B per A. Berarti X-nya tetap min B. Min, jangan lupa min. B-nya apa? B-nya juga, nah di bawah, ini adalah B. B-nya itu adalah min 3 ya. Jadi jangan lupa dikurungin min 3. Dibagi A. A-nya adalah yang melekat pada X ya. Jadi A-nya 4. Berarti X plus 3 per 4 inverse-nya. Yang ditanyakan adalah apa? Ini ya, 5. Nih, 5. Angka 5. Berarti kita substitusi F kurang G inverse-nya. X-nya ganti dengan 5 ya. Jadi 5 tambah 3 bagi 4. Sama dengan 8 bagi 4, 2. Nah, jadi jawabannya 2 ya. Gitu ya. Kalau ada F kurang G berarti F tambah Fx kurang Gx. Kalau bentuknya pecahan F tambah G berarti ya ditambahin. Kalau misalkan bentuknya F bagi G ya, F per G itu ya Fx dibagi Gx. Gitu ya. Kalau perkalian ya sama F kali G, Fx kali Gx. Itu mah biasa ya. Bisa ya. Kalau misalkan nanti soal yang keluarnya bukan pengurangan, bisa penjumlahan, bisa pembagian, bisa perkalian. Nah, nanti kayak gini aja, sama aja gitu. Oke, nomor 26. Nomor 26 diketahui Fx sama dengan 3x plus 2, GOFX sama dengan 6x min 4. G inverse yang ditanyakannya adalah G inverse. Ya. Artinya apa? Di sini berarti kita harus cari tahu dulu GX-nya ya. Kita harus cari tahu dulu GX-nya. GX-nya berapa baru dicari inverse-nya. Nah, berarti kita mencari fungsi G. Nah, mencari fungsi G ini ada di sebelah mana nih? Ada di sebelah kiri. Kalau kiri itu pakai pemisalan. Gitu ya. Kita lihat ya. Oke. Jadi GOF itu GFX ya. GFX sama dengan 6x min 4. Ya. 6x min 4. G dalam kurung F. F itu 3x plus 2. Ya. Sama dengan, ruas kanan pokoknya tetap kalau ada soal kayak gini ya. Jadi G 3x plus 2 sama dengan 6x min 4. Nah, sampai sini gimana? Ada yang masih ingat? Diganti tempatnya Bu ya kalau nggak salah. Ganti tempatnya gimana? Jadi kayak sifat keberapa gitu kalau nggak salah. Jadi yang di dalam kurungnya dipindah. Oh, iya betul. Mantap ikan. Betul ya, ganti tempat. Karena kita mau carinya G inverse. Nggak ganti tempat juga nggak apa-apa tadi, pakai pemisalan ya. Pakai pemisalan berarti misalin si ininya 3x tambah 2, pakai pemisalan kayak gini ya. 3x tambah 2 sama dengan A gitu ya. Nanti ganti si ruas kanannya dengan X-nya ganti dengan yang ada A-nya. Itu boleh ya, itu cara normal. Atau pakai cara sifat tadi betul yang dikatakan Yukan. Kalau cara sifat mungkin kalau ini ya udah mahir gitu ya, lebih cepatnya pakai cara sifat. Kenapa? Karena yang ditanyakan angka. Yang ditanyakan angka itu yang lebih cepat pakai cara sifat. Nah, cara sifat tadi tukar aja. Kalau tukar artinya dia jadi G inverse. Kalau misalkan yang diketahuinya G inverse, kalau ditukar jadi GX. Itu ya, pokoknya ditukar atau dibalik-balik gitu aja. G inverse ya, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya. 6x min 4 sama dengan 3x plus 2.
Nah, yang diminta G inverse min 4. Gimana caranya si 6X ini biar hasilnya min 4 ya. Berarti 6X sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0. Substitusi ya, substitusi X sama dengan 0 ini. Kemana ya? Ke sini, ke G inverse yang tadi. Maka G inverse 6 kali 0 ya, kurang 4 sama dengan 3 kali 0 ditambah 2. Jadi G inverse G inverse min 4 sama dengan 3 kali 0, 0. Tambah 2 sama dengan 2. Gitu ya. Udah selesai. Nah, nanti kalau kalian pakai cara pemisalan, sama ya hasilnya pasti 2. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa ya? Oke, itu inverse. Jadi soalnya nggak jauh-jauh ya. Kayak gini, mudah-mudahan bisa semuanya. Tentang FOG inverse X, FOG inverse ada angkanya, terus sama GOF-nya juga inverse. Nanti ada yang akar, satunya linear, pakai cara normal. Pokoknya mirip-mirip caranya ya. Kalau kalian bisa hafal mah ini sih. Insya Allah bisa. Ya, KKM bisa. 27. Diketahui fungsi fx, pecahan x plus 1 per x, dan f inverse-nya itu ada gitu ya. Jika K adalah banyak faktor prima dari 3, nah mungkin beberapa di ulangan harian kemarin ada yang masih belum ngeh faktor prima dari 3 gitu ya. Yang namanya faktor prima itu apa? Yang namanya bilangan Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan sendiri, bilangan itu sendiri sama bagi 1, Bu. Iya, betul. Ntar ini jadi nggak bisa dihapus. Bentar ya. Jadi hilang. Oke, ini selain 2. Ya, bilangan prima itu banyak ya di Google, kalian bisa searching. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1 ya. Bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan 1. Dan 1. Ya, maksudnya gimana? Ya, contohnya, 1 itu bukan bilangan prima, ingat. 1 itu bukan bilangan prima ya. Nah, kalau 2 iya, 2 bilangan prima. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. Dimulai dari angka 2, positif semuanya ya. Oke, sampai sini. Nah, 1 itu bukan bilangan prima. Ya, 1 itu bukan. Jadi dimulai dari 2. Nah, 2, 3 ya, bilangan prima itu nanti jadinya 2, 3, 5, 7, 9 bilangan prima bukan? Bukan, Bu. Bukan ya, 9 bukan. 7, 11, 13. Nah, angka-angka yang seperti ini, 17. ya, dan seterusnya. Angka-angka yang seperti ini adalah bilangan prima. Ya, kita cek aja. 2 itu selain dirinya sendiri dan 1 nggak bisa lagi habis dibagi dengan bilangan lain. Ya. 3 juga ya 3 bagi 1 doang kan. 5 juga, 5 bagi 1. 7 juga, 7 bagi 1 doang. Gitu ya. Sama 7 bagi 7 maksudnya gitu ya, sama bilangan dirinya sendiri. Nah, tadi kalau 9 kenapa bukan? 9 itu bisa 9 bagi 1, 9 bagi 9, 9 bagi 3 ya. Ya. Nah, ini ada nih, ini namanya dia bukan bilangan prima. Gitu. Oke ya, jadi paham ya, yang namanya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1.
Maka faktor prima dari 3 itu apa? Kan 3 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3 gitu kan? Ya, 3 bagi 3, 3 bagi 1. Masalahnya yang ditanyakan faktor prima. Kalau faktor prima hanya 3 aja. Nah, kecuali kalau yang ditanyakan, jika K adalah banyaknya faktor dari 3. Nah, kalau nggak ada kalimat prima, baru 1 sama 3 itu masuk ke faktor dari 3. Ini faktor ya, faktor dari 3. Nah, maka K itu tadi yang faktor prima. Faktor primanya adalah cuma 3 aja. Faktor prima dari 3. Gitu ya. Nah, kalau misalkan faktor prima dari 6. Coba 6 itu faktornya apa aja? 6 itu faktornya 1 ya, 2, 3, 6 ya. Faktornya 6, ada 1, 2, 3, 6 ya. Faktor dari 6. 1 kali 6, 6 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2. Ya, itu faktor ya. Nggak ada lagi kan selain ini, 1, 2, 3, 6. Sekarang cari faktor prima dari 6. 2 sama 3. Ya, 1 kan nggak masuk ya. 1 intinya bukan bilangan prima. Berarti 2, 3. Ada 2. Berarti nanti banyaknya faktor itu ada 2. Tergantung ya, apa pertanyaannya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya, jika K adalah banyaknya faktor prima dari 3, berarti cuma ada 1 ya, 3 doang. 3 aja ya. Jadi 1, nanti jawabannya bukan 3. Jadi K-nya 1. Nah, ini kita udah punya K-nya. Apa nih yang dicari? F inverse. Oke, kita cari F inverse. F inverse dari X-nya. Oke, berbentuk apa? Pecahan ya, pecahan kayak tadi. X plus 1 per X itu jadinya min DX. Nggak ada D-nya ya, nggak ada D-nya, berarti 0, langsung ke B, B-nya plus 1, positif, per X ya, CX, ya C-nya kan di bawah ya, 1X ini, min A, min A-nya 1. Nah, berarti ini adalah F inverse-nya. Yang ditanyakan, F inverse X sama dengan K. Oke, kita tulis dulu. Di mana nulisnya? Di F inverse X sama dengan K. Ya, tadi F inverse itu ini. Kita tulis lagi 1 per X min 1 sama dengan K. K itu tadi yang ini. K-nya 1. Maka kali silang ya, kali silang atas kali bawah. X min 1. X-nya sama dengan 2. Nah, udah ketemu. Jadi X-nya sama dengan 2. Yang ditanya nilai X. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau nanya nomor 26, kalau nggak pakai sifat yang ditukar bisa. Oh iya, tadi ya nomor 26 nggak pakai sifat nggak apa-apa. Nomor 26 tadi boleh pakai pemisalan yang tadi ya. Misal 3X tambah 2, nanti ketemu GX-nya. Nanti di sini kalian ketemu GX-nya nih. Atau GA ya. Nanti ketemu GA-nya sama dengan berapa, baru cari G inverse A-nya. G inverse 4 ya, karena angka ya. Udah, sama aja nanti hasilnya. Boleh dicoba sendiri ya. Nomor 27, ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakannya itu X-nya ya. Nah, yang ditanyakan itu yang di sininya. Ini loading ya. OneNote-nya loading dulu. Yang ditanyakannya X-nya. Oke ya, sampai nomor 27. Sekarang nomor 28. Nah, nomor 28, oh 2 lagi ya. Nomor 30 kemarin udah ya. Semoga masih ingat. Nomor 28, tadi K sama dengan satunya dari mana? Oke, dari mana ya? K itu adalah banyaknya bilangan prima. Banyaknya faktor prima, bukan bilangan prima. Sorry. Bisa diganti.
Nah, K itu adalah banyaknya faktor prima. Nah, tadi Ibu udah ngejelasin bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan satu. Tapi satu itu bukan bilangan prima ya. Oke, nomor 2. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Angka 2 itu bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu yang ada di sini 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan faktor prima dari 3. Nah, kita tulis dulu aja faktor dari 3 itu apa aja. Ya, faktor dari 3 itu adalah yang ini, yang di sebelah kanan ini. 1 dan 3 aja ya, karena 1 kali 3 sama 3 kali 1. Ya, 3 itu. Kecuali kalau 6. Kalau 6 itu 1 kali 6, 6 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2. Ya, 1, 2, 3, 6 itu adalah faktor dari 6. Kalau 3, 1 sama 3. Tapi yang ditanyakan faktor primanya. Jadi ada unsur bilangan primanya ya. Yaitu hanya 3. Angka 3 aja. Nah, kan yang ditanyakan banyaknya. Banyaknya ada berapa? Ada 1. Ya, gitu. Kecuali kalau pertanyaannya tidak ada banyaknya. Yang ditanyakannya misalkan jika K adalah faktor prima dari 3. Faktor prima dari 3 ya berarti jawabannya 3. Angka 3. Ya, kalau ini banyaknya. Cuman ada 1. Nah, kalau 6, yang ditanyakan banyaknya faktor prima dari 6, berarti nanti K-nya 2, ya, karena 2 sama 3 ada 2, gitu. Ya, jadi dari sini si K-nya, ya, dari banyaknya faktor prima. Terjawab pertanyaannya tadi? Itu ya, jadi K-nya dari situ. Oke, nanti kalau ada yang masih belum paham, boleh tanyakan lagi. Oke, nomor 28 ya. Oke, ya. Nomor 28, diketahui fungsi Gx min 2. Nah, yang diketahuinya bukan fungsi Gx-nya, tapi Gx min 2 ya. Dan fx 3 min 6x. Maka G inverse bundaran fx-nya berapa? Apa gitu. Gimana caranya? Kalau misalkan kayak gini, kan berarti pertanyaannya jadi G inverse fx ya. G inverse fx sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, kita coba G inverse fx, pertanyaannya ya, sama dengan G inverse fx-nya ada ya? Fx-nya ada, fx-nya itu 3 min 6x. Gitu ya. Boleh kayak gini? Boleh. Nah, masalahnya apa namanya? Kita belum tahu nih G inverse-nya berapa. Kita punyanya Gx min 2. Nah, supaya mudah, kita cari dulu Gx-nya. Ya, di sini pakai pemisalan. Pemisalan X min 2 sama dengan A. Kita ubah dulu juga, X-nya sama dengan A plus 2. Ya. Maka di sini jadi GA sama dengan 3. Nah, X-nya jangan X ya, kita ubah menjadi A plus 2, karena harus sama variabel ruas kiri sama kanannya ya. Kurang 6 sama dengan 3A tambah 6 kurang 6. Menjadi GA-nya 3A aja. 6 kurang 6 itu 0 ya, jadi 3A. Atau bisa kita tulis GX ya, GX, A-nya kita ganti variabelnya dengan X. Jadi GX-nya 3X. Oke, sampai sini ya. Nah, kita terusin yang tadi G inverse. Kita cari G inverse dulu. G inverse dari X, berarti berapa nih G inverse dari X-nya? Bentuknya linear, oke? Di sini nggak ada pecahan ya. Dan X-nya pangkat 1, maka dia bentuknya linear. X min B. Ada nggak B-nya? Nggak ada. 0 ya. Atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi X aja. Per A, A-nya itu yang melekat pada X, yaitu 3. Jadi G inverse-nya adalah X per 3. Maka yang ini, G inverse Fx, tadi Fx-nya ada ya, 3 min 6X. Sama dengan, kita masukin ke sini. Ya, kan kita punya Gx, G inverse-nya ya, G inverse X sama dengan X per
per 3. Maka kita ganti yang ini. Ya, si X ini ganti dengan 3 min 6X. Jadi ruas kanannya juga ganti dengan 3 min 6X per 3. Ada nggak jawabannya? Nggak ada kan? Berarti kita pecah. 3 per 3 kurang 6X per 3. Kita hitung. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 1 min 2X. Ada yang mau ditanyakan nomor 28? Jadi nomor 28 kalian ubah dulu ya GX min 2-nya menjadi GX aja. Gitu. Itu dulu yang diubah yang pertama. Menjadi GX aja. Baru cari inverse-nya, masukin yang ditanyakannya apa. Kalau yang pakai cara sifat masih bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa. Kalau cara sifat yang tadi berarti G inverse. Oke. Nah, di sini paling. Di G inverse ini ya. Nah, berarti ini harusnya G inverse 3X min 6 sama dengan X min 2 gitu ya. Nah, masalahnya di sini apa namanya? Bukan angka. Kalau bukan angka agak sulit ya. Nanti dimisalin lagi di sini. Soalnya kan yang diminta 3 min 6X ya. Gitu. Jadi agak sulit sih di sini karena bukan angka. Karena yang diminta adalah 3X min 6 sama dengan ini kan 3 min 6X. Itu berbeda ya, 3 min 6X. Nah, kayak gitu. Kita pindah ruas, pindah ruas, pindah ruas, pindah ruas. 9X sama dengan 9X-nya sama dengan 1 ya. Nah, sampai sini jadi G inverse ini udah pasti 3 min 6X sama dengan X-nya 1 ya. 1 kurang 2 min 1. Tuh kan ini jadi beda ya. Jadi nggak sama sih. Nggak gini, nggak gini. Nah, itu susah ya, agak susah ya, bukan kayak gini. 3X min 6, 3. Jadi ini tuh diubahnya tuh maunya kayak gimana sih, Bu? Ini pertanyaannya bukan ada angka. Kalau tadi yang pakai sifat itu biasanya yang angka yang lebih mudah. Karena yang dicari adalah G inverse 3 min 6X ya. Yang mau kita cari adalah yang ini. G inverse 3 min 6X. Nah, kan kalau tadi pakai cara sifat kayak gini ya, sebenarnya ini benar caranya gitu. Cuman sampai sini gimana caranya biar si 3X min 6 ini menjadi 3 min 6X. Kan agak susah ya. Jadi agak susah dan ini mungkin pakai pemisalan lagi supaya ketemu. Misalin 3X min 6-nya sama dengan A. Tapi ya bakal panjang sampai sini tuh. Nanti ketemu G inverse A, ya G inverse A. Nanti baru masukin ke sini lagi. Nah, itu sih yang agak bolak-baliknya lagi. Karena bukan angka yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian buntu ya, mentok sampai kayak tadi, udah balik lagi aja ke yang normal gini. Gitu ya. Kalau biasanya nggak ada angka itu susah ya, kalau variabel fx aja gitu. Agak susah untuk pakai sifat. Nah, oke, terjawab? Yuk kan? Iya, Bu, terjawab. Oke ya. Nah, nomor 29. Nah, nomor 29 itu F inverse X dan G inverse yang ditanyakan, yang diketahuinya yang ditanyakan GOF 1. Gimana caranya? Nomor 29 yang diketahui F inverse dan G inverse. Yang ditanyakan GOF 1-nya.
Cari apa dulu? Oke, Cari inverse. Ini cari inverse. kebaliknya ya. Iya. Nah, betul ya. Jadi kita punya F inverse dan G inverse. Maka kalau kita taunya ini ya, GOF ya. Ya udah kita mulai dari inverse-nya dulu ya. GOF inverse ya, karena soalnya itu GOF ya. Kalau soalnya FOG baru FOG inverse. Kalau ditanya yang diketahuinya dua-duanya inverse. Menurut sifat, GOF inverse itu adalah F inverse bundaran G inverse. Jangan sampai kebalik ya. F inverse ini kita hapus dulu. F inverse bundaran G inverse X ya. Oke, sampai sini berarti F inverse bundaran G inverse X ya. Bundaran, udah F inverse G inverse. F inverse artinya apa? G masukin G inverse masukin F inverse ya. Nah, yang ini udah ada nih, min 3X masukin ke X yang ada di F inverse. Akan menjadi X-nya kita ganti menjadi min 3X tambah 1. Nah, kita udah punya nih GOF inverse X-nya sama dengan min, nggak usah pakai kurung ya karena di depan, min 3X tambah 1. Nah, kita udah punya ini. Tapi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan nggak ada inverse-nya. Nah, kalau nggak ada inverse-nya, kita balikin lagi ya, pakai cara sifat. Kenapa? Karena pertanyaannya angka 1. Angka ya. Baru di sini boleh pakai sifat. Maka biar nggak ada inverse-nya, kita balikin lagi. Yang kiri jadi kanan, kanan jadi di kiri ya. GOF yang kanan, min 3X tambah 1, sama dengan yang di kiri ya, X aja. Gitu. Baru kita cari tahu. Biar min 3X tambah 1 ini sama dengan 1. X-nya berapa? 0 ya. X-nya 0. Nah, berarti nanti substitusi X-nya sama dengan 0 ya. Jadi GOF, nah baru di sini 1 sama dengan X-nya tadi substitusi 0. Jadi jawabannya C, 0. GOF satunya 0. Nah itu ya yang ngebedain yang sama yang tadi. Karena ini bisa dicari angkanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah terbahas semua ya? Kalian nanti 1-30 bisa dibaca-baca lagi pembahasannya. Dan bisa dicoba-coba lagi. Pakai cara kalian sendiri, boleh. Jadi buat hari Senin, nggak ada upload kotretan ya. Jadi kalian nggak usah pakai cara gitu, nggak usah upload. Cukup fokus dengan cara pengerjaan kalian sendiri ya. Jadi boleh dicoba-coba, boleh dimasukin, biasanya kalau PG lebih gampangnya gitu ya. Kalau kalian mentok, coba-coba aja opsinya masukin gitu. Min 2X ya, X ya. Ya misal gitu ya. Apakah benar hasilnya kayak gitu sih? Boleh. Karena kan PG mah bebas ya. Mau cara apapun, uji opsi gitu boleh. Ya, gitu paling. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup ya? Oke, jadi minggu depan kalian fokus PTS dulu, nanti setelah PTS mungkin ada yang masih susulan, silakan diikuti susulannya, dan remedial mungkin ya setelah PTS ya remedial ulangan harian gitu ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa diikutin ya, bisa dipahami tentang inverse, tentang FOG-nya lagi, komposisi, dan domain-domainnya. Ya kalian pelajarin lagi supaya lebih matang ya untuk mengikuti PTS-nya.